Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Dadang Sundawa, MPD, dan Bapak Dwi Iman Mutakin, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai putusan kasus penggelapan dan pencurian. Namun, sebelum masuk kepada pematerian, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Aulia Rahmawati, ada Gaida Saumi Manganti, Muhammad Ridwanul Hakim, Nabila Fauzia, Sasa Mustika Sonjaya, dan saya sendiri, Yunda Dewi Priyanda. Baik, langsung saja kepada pematerian. Yang pertama ada konsepsi tindak pidana penggelapan dan pencurian. Tindak pidana. Muljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana. Lalu ada pengertian dan teori tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Nah, misalnya pasal 372 yang dikualifikasikan sebagai verdustering atau penggelapan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur-unsur objektif. Dalam unsur subjektif terdapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan dalam unsur-unsur objektif terdapat yang pertama perbuatan memiliki, yang kedua suatu benda, yang ketiga sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang keempat berada padanya bukan karena kejahatan. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah, melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab Jadi dilanjutin. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah, melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab 22 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu sendiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Yakni unsur subjektif terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Dalam unsur objektif terdapat 4. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, mengambil. Yang ketiga, sesuatu benda. Yang keempat,
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Perbedaan antara keduanya adalah kalau pencurian itu dilakukan apabila suatu objek hendak dimiliki secara melawan hukum saat objek tidak berada dalam penguasaan kita. Jika yang disebut penggelapan apabila suatu objek hendak dimiliki secara melawan hukum ketika objek berada dalam penguasaan kita. Secara sederhana, yang membedakan pencurian dan penggelapan adalah keadaan penguasaan objeknya. Penggelapan terjadi saat objeknya ada dalam penguasaan seseorang, sedangkan pencurian terjadi bila objeknya tidak dalam penguasaan seseorang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat putusan kasus penggelapan dan pencurian. Next. Yang pertama, terdapat kronologi kasus pencurian. Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020, terdakwa datang ke tempat Citra Rental yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 RT 1 RW 1 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dengan tujuan menyewa mobil merek Suzuki tipe R3 GL 1,4 M per T tahun 2018 warna hitam nomor B1183 FIG dengan nomor mesin K14BT 1292940 dengan nomor rangka MHY KZE 81SJJ 310494 atas nama Erna Ekawati. Setelah disetujui dengan harga sewa harian sebesar Rp200.000 per hari, selanjutnya terdakwa menyewa selama 3 hari. Selanjutnya oleh saksi Adam, mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima kendaraan oleh saksi Raka dengan ditandatangani oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa minta perpanjang 1 minggu kepada saksi Raka. Namun, saksi Raka tidak menyetujui karena uang sewa sebelumnya tidak dibayar oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 3 November 2020, saksi Raka menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil serta uang sewanya. Namun, terdakwa meminta perpanjangan lagi 12 hari. Namun, saksi tidak menyetujui karena uang sewa sebelumnya tidak dibayar. Selanjutnya, saksi meminta mobil untuk dikembalikan. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober 2020, terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Saudara Rahmat untuk janjian di Terminal Bumi Ayu, Jawa Tengah untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp20 juta dengan jaminan mobil milik saksi Erna Ekawati yang terdakwa sewa dari Citra Rental, kemudian disetujui oleh Saudara Rahmat dan terjadi transaksi dengan Saudara Rahmat di daerah Bumi Ayu, Jawa Tengah. Lalu Saudara Rahmat memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada terdakwa, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saudara Rahmat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, yaitu Erna Ekawati, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Erna Ekawati mengalami kerugian sebesar Rp130 juta dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Satria guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Next. Kemudian terdapat putusan pengadilannya, yaitu memperhatikan pasal 372 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili menyatakan terdakwa Haris Effendi alias Haris bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Effendi alias Haris bin Zakaria dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan barang bukti berupa 1 bundel berkas tanda terima dan sewa mobil tetap terlampir dalam berkas perkara, membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin untuk tidak menyalakan kamera karena sinyal di sini kurang stabil. Baik. Selanjutnya yaitu kronologi pencurian.
pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat bertempat di Kampung Ciampo, Desa Linggasirna, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kampung Padakarya, Desa Linggasirna, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Ketika terdakwa sedang menuju ke arah Singaparna, di perjalanan terdakwa melihat sepeda angin jenis BMX warna merah milik saksi korban, Imas binti Mahmud, yang disimpan di halaman rumah saksi Wahid, adik dari saksi korban. Dan melihat suasana keadaan sekitar sepi, terdakwa lalu mengambil sepeda tersebut dengan cara menaiki baik, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya, karena rekan saya terkendala jaringan. Kemudian pagi harinya terdakwa menjual 2 buah sepeda BMX tersebut kepada saksi Heri dalam berkas penuntutan terpisah yang bekerja di bengkel sepeda seharga Rp200.000 dan uang terdakwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Imas binti Mahmud dan Erwin Kardiman mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp200.000. Perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan bersama barang buktinya oleh petugas kepolisian Polsek Lewisari. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara mengingat pasal 363 ayat 1 ketiga pasal 64 ayat 1 Kak. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fajar Sumarna bin Ade Suhara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut. Selanjutnya, melanjutkan pidana oleh karena itu, terdakwa tersebut dengan pidana penjara dengan durasi selama 6 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Dan yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah sepeda angin merek BMX warna merah dikembalikan kepada saksi Imas binti Mahmud, 1 buah sepeda angin BMX merek Diamond Black dikembalikan kepada saksi Erwin Kardiman.
Keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Selanjutnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di next. Pertanyaannya bagaimana pengaruh era globalisasi terhadap penegakan hukum, tindak pidana, penggelapan, dan pencurian di Indonesia. Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini, penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan pelaku atau korban dan harus berpindah dengan cara scientific crime investigation atau penyidikan secara ilmiah. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari keterpaduan fungsi dan peran para ahli forensik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berawal dari pengolahan tempat kejadian perkara atau TKP dengan melakukan pemeriksaan dan menghubungkan mikro evidence atau barang bukti mikro seperti pengungkapan identitas korban menggunakan pemeriksaan sidik jari, pemeriksaan DNA atau serologi atau darah, lalu pemeriksaan gigi dan juga DVI dan lain-lain. Pengungkapan dengan menggunakan ilmu kimia, fisika termasuk proses pelacakan salah satu tersangka yang didasarkan penemuan sidik jari di lokasi kejadian dan untuk dilakukan pelacakan dan hasil temuan sidik jari tersebut. Next. Lalu salah satu jenis pelanggaran tindak pidana pencurian yang sebagai landasan yuridis pada penelitian ini diatur pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945 yang menjadi landasan sosiologis adalah pasal 28H ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kejahatan pencurian temuan termuat dalam buku KUHP telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, pasal 362 KUHP, kejahatan pencurian ringan, pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP, kejahatan pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga, pasal 367 KUHP. Bagi pelaku penggelapan, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 372 KUHP mengancam terdakwa dengan ancaman maksimal hukuman 4 tahun penjara. Pasal 372 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku penggelapan. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilaksanakan melalui pendekatan penai dilakukan dengan cara upaya hukum. Pelaku tindak pidana penggelapan harus masuk sampai ke tingkat pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesimpulan atas waktunya. Saya di sini akan membacakan kesimpulan berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan kebudayaan yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perbedaan penggelapan dan pencurian dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam buku 2 bab sekian yang oleh Van Heijeren mengartikan istilah penggelapan ini sebagai geheel dan kormaken atau sebagai uitstraling van lichtbelten yang artinya membuat segala menjadi gelap atau menghalangi semacamnya sinar. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedang pada penggelapan waktu dimilikinya, barang itu sudah tidak ada di tangan pelaku dan masih harus diambil, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda dipertegas.
Demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan atau ucap kata yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.